Halo semuanya, perkenalkan aku Arsela dari jurusan akuntansi di salah satu universitas di Surabaya. Hari ini aku mau bahas mengenai rekonsiliasi bank. Ini merupakan materi AKM 1 ya, jadi bagi kalian yang lagi belajar AKM 1, semoga video ini bermanfaat. Oke, sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai rekonsiliasi bank, kita harus mengetahui dulu rekonsiliasi bank itu apa sih? Nah, secara garis besar, rekonsiliasi bank adalah suatu schedule informasi yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan bank dan catatan kas nasabah. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, maka muncullah yang namanya rekonsiliasi. Nah, dalam rekonsiliasi bank terdapat beberapa item. Yang pertama adalah deposit on transit atau yang biasa disebut juga setoran dalam perjalanan. Perusahaan telah mencatat adanya penerimaan uang tunai tetapi bank belum mencatat. Nah, biasanya ini karena akhir bulan di mana bank itu tidak sempat mencatat adanya penerimaan kas karena telah ditutup buku. Setoran dalam perjalanan memiliki sifat yaitu menambah saldo di sisi bank. Yang kedua, ada outstanding check atau cek beredar. Perusahaan telah mencatat adanya pembayaran cek, tetapi bank tidak mencatat adanya pembayaran cek. Cek beredar sendiri memiliki sifat mengurangi saldo di sisi bank. Yang ketiga, non-sufficient fund check atau NSF atau yang biasa disebut juga cek kosong. Perusahaan mencatat adanya pembayaran cek, namun pada bank saldo tidak cukup, sehingga bank tidak mencatat adanya pembayaran cek. Kemudian cek dikembalikan kepada perusahaan. Cek kosong memiliki sifat yaitu mengurangi saldo di sisi perusahaan. Yang keempat ada bank charge and interest. Bank charge biasanya karena adanya cetak buku baru, biaya admin bulanan, atau biaya-biaya jika kalian ngasih cek kosong ke bank, biasanya kan dikenai denda dan itu disebut bank charge. Yang kedua yaitu interest atau bunga bank. Itu merupakan pendapatan dari bank berupa bunga yang belum diketahui oleh perusahaan. Biaya admin memiliki sifat mengurangi saldo di sisi perusahaan, kalau pendapatan bunga yaitu menambah saldo di sisi perusahaan. Yang kelima ada notes receivable atau piutang wesel. Bank melakukan penagihan piutang wesel dan telah menerima pembayaran, namun perusahaan belum mengetahuinya atau mencatat. Sifat dari notes receivable ini yaitu menambah saldo di sisi perusahaan. Yang keenam ada bank kredit atau biasa disebut penerimaan wesel atau penagihan piutang. Bank melakukan penerimaan wesel atau penagihan piutang bagi perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatat adanya penerimaan. Sifat dari bank kredit sendiri yaitu menambah saldo di sisi perusahaan. Yang ketujuh ada bank or depositor errors atau biasa disebut juga kesalahan pencatatan. Ini merupakan kesalahan pencatatan yang dapat dilakukan perusahaan atau bank. Biasanya karena kesalahan nominal ataupun transaksi perusahaan lainnya yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Jadi jika perusahaan atau depositor yang melakukan error, jika nilainya lebih besar dari yang seharusnya, maka akan mengurangi saldo perusahaan. Tapi jika nilainya lebih kecil dari yang seharusnya, maka akan menambah saldo perusahaan. Untuk bank yang melakukan error ini sama sebenarnya kayak yang perusahaan tadi, cuman bedanya ini bank, yang tadi perusahaan. Perlu diingat, nilai atau nominal yang dipakai merupakan selisih dari nilai yang tercatat dengan yang seharusnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh bentuk rekonsiliasi bank. Yang ini adalah bentuk skontro. Jadi bentuknya itu kayak ke samping gitu, dua. Yang di sini ada sisi perusahaan, yang sini ada sisi bank. Atau bisa dibalik juga bisa, banknya yang di kiri atau perusahaannya yang di kanan. Yang kedua ada bentuk staffel. Staffel ini bentuknya itu menurun. Jadi beda dari bentuk yang tadi. Ini tergantung dari dosen kalian pakai bentuk apa.
Jadi kalau dosen kalian misalnya pakai stafel ya ikutin aja. Nah, selanjutnya setelah melakukan rekonsiliasi bank, itu akan melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, perlu diingat jurnal penyesuaian hanya sisi perusahaan yang dilakukan jurnal penyesuaian, karena bank telah mencatat sendiri penyesuaiannya. Jadi kita nggak perlu bikin jurnal penyesuaian untuk bank. Untuk pencatatan jurnalnya simple sih, cuman ada ini aja, kalian bisa hafalin atau pahamin sendiri. Ya, sekian, thank you and good luck. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.